Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di akun YouTube Anak Kecil Berenang. Kali ini kita akan membahas soal kenapa kita harus mengajarkan anak-anak itu belajar berenang sejak usia dini. Nah, ini tentunya berdasarkan motivasi saya mengajarkan anak-anak saya itu berenang sejak usia 3,5 tahun, dan dengan berbagai macam proses baru bisa di usia 7 tahun. Jadi agak lama ya. Nah, soal ini tuh udah kita bahas di konten sebelumnya dengan judul mana yang lebih baik, kursus berenang atau diajari orang tua. Nah, kira-kira begitu judulnya di konten sebelumnya. Jadi yang pertama sekali motivasi saya waktu itu adalah karena saya membaca sebuah perkataan dari seorang raja atau khalifah di masa kekhalifahan dinasti Umayyah. Raja itu bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya, terlepas dari kontroversi kepemimpinan dia pada saat itu ya, tapi dia berkata begini: ajari anak-anakmu berenang sebelum mereka belajar menulis. Nah, itu adalah kata-kata Hajjaj bin Yusuf. Itu saya kutip dari buku mendidik anak cara Islam. Nah, itu kalau nggak salah bukunya itu. Nah, jadi saya target waktu itu harus mengajarkan anak sebelum, dan mereka harus bisa sebelum mereka sekolah di usia 5 tahun, yaitu sekolah TKA. Tapi ternyata sampai usia 5 tahun mereka belum bisa berenang. Tapi itu saya terus mengajarkan anak berenang. Ya tahu sendirilah, anak-anak tuh kalau berenang sama orang tuanya lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Nah, jadi itu udah kita bahas di konten sebelumnya ya. Jadi itu kalau nggak mau lama ya ikut kursus aja gitu. Nah, jadi itu motivasi saya. Kedua, kenapa harus belajar sejak dini? Itu saya kan mulai 3,5 tahun. Padahal seharusnya lebih baik lagi itu saya telat itu tahunnya. Harusnya di usia bayi, bukan balita lagi. Bayi itu kan umur 1 tahun tuh bayi itu. Udah di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu namanya balita tuh. Nah, saya harusnya di usia bayi tuh, karena pengetahuan saya waktu itu belum sampai ke sana. Ternyata dari bayi itu udah harus bisa diajari berenang. Kenapa begitu? Karena mereka itu sebenarnya udah bisa berenang di dalam perut itu, dia berenang-berenang tuh. Nah, dan kita bisa lihat di cerita dari kisah-kisah anak-anak suku Bajo di Sulawesi itu, mereka itu tradisinya ketika bayi baru lahir itu dalam usia bayi, mereka tuh udah dicemplungin ke laut supaya bisa berenang. Nah, jadi itu nggak ada salahnya berenang di usia bayi. Nah, kemudian menurut saya berenang di usia dini itu dia tuh belum takut sama air, jadi dia justru mengajarkannya lebih cepat gitu di usia terutama bayi ya. Kita bisa lihat di video-video, tentu harus didampingi oleh orang tua dan orang tua juga harus ngerti. Kemudian ini berenang di usia balita atau di bawah 5 tahun ternyata bisa meningkatkan kecerdasan pada anak dibanding belajar berenang setelah di atas 5 tahun. Nah, ini saya baca di salah satu artikel itu ada sebuah penelitian yang menyebutkan anak-anak dikumpulin dari berbagai macam penelitian, dari berbagai penelitian itu ada berapa anak, dan ternyata setelah dites kecerdasan anak yang belajar berenang di usia balita dengan anak yang belajar berenang di usia 5 tahun ke atas itu ternyata lebih cerdas anak yang usia di bawah 5 tahun ini. Nah, ini penjelasannya karena berenang membuat anak melakukan banyak gerakan pada kedua sisi tubuh yang biasanya berpola. Dengan begini saraf-saraf di otak akan aktif, terutama di bagian korpus kolosum yang bertanggung jawab mengatur komunikasi balik terhadap rangsangan dan mengantarkan rangsangan dari sisi otak ke sisi yang lain.
Dengan begitu kemampuan membaca, berbahasa serta pembelajaran akademis anak akan meningkat. Nah, soal ini di artikel ini disebutkan, ini saya ngutip di artikel Halodoc ya. Kalau yang tadi yang soal penelitian itu di tempo.co, itu di sini artikel ini disebutkan dengan begitu kemampuan membaca, berbahasa serta pembelajaran akademis anak akan meningkat. Nah, saya itu merasakan itu. Anak-anak saya nih ada 2 orang, dia kembar ya. Dia itu nggak pernah, saya termasuk yang berprinsip bahwa TK itu jangan terlalu dini. Tapi usia 5 tahun lah. Bahkan mereka waktu itu sampai hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun usia mereka TK itu. Nah, enggak, 5 tahun. Iya 5 tahun ya, 2018. Dia lahir 2013. Oh 5 tahun ya, 5 tahun, 5 tahun pas. Jadi mereka itu tidak sampai 6 bulan. Saya juga heran, padahal saya nggak pernah ngajarin baca karena saya ya udah, dan di TK pun sebenarnya nggak boleh diajarin calistung kan, TK itu nggak boleh diajarin baca tulis hitung. Tapi dilalah kok mereka udah bisa baca, udah bisa baca dan udah bisa menulis. Heran juga saya tuh, padahal saya nggak pernah ngajarin. Dan saya tanya ke mereka, kenapa kok udah bisa membaca? Diajarin siapa? Emang di sekolah diajarin? Mereka bilang enggak, kita yang minta belajar, kata dia gitu. Dan gurunya karena diminta oleh anak-anak mengajarkan, tapi bukan pelajaran resmi. Dan itu mereka cepat bisa dan sudah bisa membaca. Dan akhirnya apa? Ketika setelah 1,5 tahun mereka sekolah, mereka sudah fasih membaca dan menulis. Dan ketika itu kan corona tuh, pandemi di bulan Maret, jadi mereka sempat mengalami TK 1,5 tahun. Dan ketika di SD kelas 1 itu ternyata karena teman-temannya banyak yang sekolah yang terhenti, banyak teman-temannya yang belum bisa membaca di kelas 1, dan itu gurunya harus membuat les tambahan, tentu secara daring ya, apa namanya, untuk mengajarkan anak-anak yang belum bisa membaca. Sementara saya udah bisa membaca dan bisa menulis. Nah, kemudian kenapa juga, alasan lainnya kenapa juga harus berenang di usia dini itu, yaitu tentunya mencegah obesitas ya, mencegah obesitas, karena kita tahu anak-anak nih sekarang, apalagi di masa pandemi ini, banyak yang tidak main. Nah, atau dia lebih banyak main dengan perangkat digital seperti smartphone gitu kan. Nah, jadi dengan ini ya tentu dia olahraga, tentu dia bergerak gitu. Dan kemudian alasan lainnya, ya ini kan sebagai bela diri juga buat mereka, karena kan kita tahu anak-anak nih banyak yang nggak bisa berenang, apalagi mereka ini kan pengetahuannya masih minim nih, dia nggak tahu bahaya. Nah, dengan dia berenang tuh dia seenggaknya punya modal gitu, punya modal bahwa dia bisa berenang jika amit-amit gitu, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu alasan kenapa harus mengajari berenang sejak kecil. Karena berenang ini beda ya dengan olahraga permainan yang lainnya. Itu kalau olahraga permainan lain itu kan seperti sepak bola, bulu tangkis, itu kan lebih ke unsurnya ke olahraga dan permainan atau prestasi gitu kan. Tapi kalau renang ini dia ada unsur bela dirinya menurut saya. Jadi dia punya modal yang bisa digunakan jika menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak diharapkan gitu. Semoga tidak ya. Tapi berenang ini ya kayak semacam bela diri dia. Ada olahraganya juga, ada bela dirinya juga. Dia melindungi diri sendiri ketika dia berada di kolam renang. Dan alasan lainnya ya karena anak kecil ya, dia jadi bisa berenang, bisa bermain, jadi mungkin lebih mudah gitu dibanding ketika nanti kita belajar ketika sudah dewasa. Karena saya melihat ternyata banyak ya orang-orang yang sudah sampai dewasa tidak bisa berenang gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan beberapa orang itu yang saya kenal, rumahnya itu di pinggir laut dan di pinggir sungai, tapi dia nggak bisa berenang. Nah, jadi lebih baik dari kecil. Nah, mungkin itu pembahasan kita kali ini ya, dengan konten apa namanya, kenapa harus mengajarkan anak berenang usia dini. Jadi berapa usia idealnya? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan alasan-alasan tadi, lebih baik memang saat bayi ya, saat bayi. Tapi tentu kita harus,
Kalau ini untuk lebih amannya diawasi orang tua dan kalau perlu diajari oleh instruktur yang terlatih. Yang kedua, di bawah usia 5 tahun atau balita. Karena itu kita bisa mendapatkan keuntungan membuat anak lebih cerdas gitu kan. Kemudian ya mumpung belum terlambat, walaupun sudah di atas 5 tahun tetap harus kalau bisa diajarkan. Karena nanti kalau udah besar tuh agak susah gitu kan. Dan dia susah mulainya karena dia ada takut atau apa gitu kan. Dan juga kalau yang perempuan, dia bukan hanya takut tapi dia ada rasa malu karena nanti ketika sudah dewasa berenang itu nanti dia akan malu, apalagi kalau kolam renangnya digabung dengan umum gitu kan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat konten kita kali ini. Semoga kita tetap semangat mengajarkan anak-anak kita untuk bisa berenang. Terima kasih, sampai jumpa pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.